Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sekali lagi kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ina Agustin. Di sini Ibu Ina Agustin adalah sebagai guru sejarah kelas 10. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Kepada ketua kelasnya, Fahri, silahkan untuk memimpin. Baik kawan-kawan, untuk memulai belajar pada hari ini, berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Berdoa sudah selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Semuanya hadir? Oke, siapa? Oke, Iwayan ya. Hanya Iwayan yang kemana Iwayan? Izin, dispen. Dispen apa? Paskibra. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini kita ada yang namanya kesepakatan kelas, ya. Baik, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita. Yang pertama itu ada 1, tepat waktu saat masuk dan keluar kelas. Oke, semuanya sudah ada di dalam kelas ya? Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian menyimak penjelasan guru saat menerangkan. Kemudian dilarang memainkan HP pada saat guru menerangkan. Kemudian empati terhadap sesama teman, ya. Dan bertanya jika tidak mengerti. Jadi jika ada yang tidak mengerti jangan diam saja. Kemudian menjaga kebersihan kelas secara bersama. Kemudian menciptakan suasana belajar yang aman, ya. Oke, sampai di sini ada yang keberatan mengenai kesepakatan kelas? Tidak ada ya? Oke, baik, bisa Ibu lanjutkan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Kesultanan Ternate dan Tidore. Oke, sebelum memasuki pembelajaran Kesultanan Ternate dan Tidore, sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Oke, siapa namamu? Nama saya Franz Rey, Kak. Oke. Jadi di pelajaran sebelumnya kita mempelajari Kesultanan Aceh, Kak. Oke, baik, betul ya, Kesultanan Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nih, yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Oke, ada yang tahu tidak? Kesultanan Ternate dan Tidore itu tepatnya ada di mana? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan yang tahu Kesultanan Ternate dan Tidore ada di mana? Doni, di mana? Kurang tahu sih ada di mana, cuman kayaknya sih ada di sekitaran daerah samping Sulawesi, sekitar Maluku gitu-gitu. Oke, baik, tepat. Betul ya, jawabannya adalah di Maluku. Oke, next kita lanjutkan. Nah, setelah kita mempelajari Kesultanan Ternate dan Tidore, lalu apa saja sih Bu tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Yang pertama, menganalisis proses pendirian Kesultanan Ternate dan Tidore. Yang kedua juga menganalisis peran tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokohnya itu dalam Kesultanan Ternate Tidore itu ada siapa saja. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kondisi sosial, politik, ekonominya itu bagaimana. Kemudian yang keempat, menganalisis hubungan ya. Hubungan dari Kesultanan Ternate dan Tidore dengan wilayah-wilayah baik di wilayah Nusantara maupun di dunia ya. Yang maksud di sini adalah Portugis ya. Nanti ada Portugis, Spanyol dan Belanda nanti kita akan singgung. Kemudian
Tujuan yang kelima apa? Yaitu mengemukakan argumentasi dalam kegiatan diskusi. Yang keenam adalah membuat hasil penugasan dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Jadi nanti kita akan diskusi per kelompok. Nah, hasil diskusi per kelompoknya itu nanti akan dikemas atau outputnya itu berupa tugas, bisa podcast, mind mapping maupun infografis sesuai dengan gaya belajar yang sudah Ibu petakan. Oke. Baik, sampai di sini mengerti? Baik, Ibu lanjutkan. Nah, selain tujuan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan mengenai penilaian. Ya, penilaian dalam pembelajaran kali ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja di sini yaitu meliputi pengerjaan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti akan ada penilaian antar teman atau peer assessment. Jadi ketika kalian diskusi, kalian akan menilai nih teman-teman kalian pada saat diskusi apakah aktif ataukah pasif. Jadi nanti ditulis sejujur-jujurnya dan kalian menilai antar teman kelompok. Oke. Kemudian yang terakhir penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini memuat berupa gagasan maupun argumen kalian pada saat kegiatan diskusi. Oke. Next, Ibu lanjutkan. Nah, lalu kita langsung masuk saja ya. Ini ada peta Kesultanan Ternate dan Tidore ya. Tidore itu ada di sini dan Ternate ini di sini. Jadi mereka itu berdekatan ya. Ternate dan Tidore itu berdekatan. Ini adalah pulau apa? Sulawesi ya. Kemudian sebelahnya Papua. Oke. Dan ini adalah menggambarkan jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang baik pedagang dunia maupun lokal ya, dari Jawa maupun dari Sulawesi. Lalu sekarang muncul pertanyaan, kira-kira apa saja sih komoditi maupun perdagangannya itu yang diperjualbelikan itu ada apa saja? Oke, mari kita lihat. Nah, komoditi perdagangannya itu ada, apa ini namanya, ada yang tahu? Oke, Fahri apa namanya? Cengkeh. Oke, kemudian Afifa, sebelahnya apa? Rempah. Pala. Oke ya, sebelahnya pala, jadi ada cengkeh dan pala. Oke, jadi di sini Ibu ingin tahu nih, kira-kira ada tidak yang tahu kegunaan dari cengkeh maupun pala? Bisa tunjuk tangan. Oke, kamu siapa namanya? Nila. Oke, silakan berdiri. Oke, jadi kegunaan pala dan cengkeh menurut kamu? Kalau cengkeh itu buat bumbu untuk membuat makanan dan minuman hangat. Kalau pala itu untuk obat-obatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nila. Oke, jadi betul ya kegunaan cengkeh dan pala ini untuk menghangatkan dan bisa sebagai pengawet makanan. Dan ini sangat digunakan oleh orang-orang Eropa. Karena di Eropa itu kan musimnya musim dingin. Jadi perlu untuk menghangatkan tubuh dan mengawetkan makanan. Karena pada saat itu belum ditemukannya kulkas ya. Nah, kemudian ada yang ingin menambahkan lagi? Kira-kira bangsa Eropa itu selain memburu rempah-rempah, memburu apa lagi? Siapa tadi? Tidak ada? Oke. Atau ada yang ingin menambahkan lagi? Selain pala dan cengkeh, kira-kira rempah-rempahnya ada apa lagi? Oke, ya, jadi selain cengkeh dan pala itu ada lada ya, kapulaga, kayu manis. Jadi tidak hanya 2 komoditi ini. Ya, oke, baik, Ibu lanjutkan. Nah, coba sekarang mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya.
Boleh dicatat ya hasil dari videonya. Perjumpaan dengan agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab pun semakin meluas. Selain dari Arab,
Perjumpaan dengan agama Islam juga melalui dari pedagang Samudra Pasai, Malaka, Banjar, dan beberapa kesultanan. Sedangkan di pesisir utara Jawa, penyebaran agama Islam sudah mulai pesat meskipun Majapahit masih berkuasa. Pengaruh agama Islam semakin kuat di Ternate pada abad ke-14. Tahun 1494, Zainal Abidin, putra dari Kolano marhum, pergi berlayar ke Giri untuk mendalami agama Islam. Kolano marhum sendiri yang memerintah dari 1465 hingga 1486 merupakan raja pertama Ternate yang memeluk agama Islam. Di Giri yang Giri, Zainal Abidin adalah raja Ternate yang mulai naik tahta pada tahun 1486 setelah ayahnya Kolano marhum meninggal dunia. Karena itulah Zainal Abidin mendapat julukan Sultan Cengkeh atau Sultan Bualawa. Setelah beberapa lamanya di Giri, Zainal Abidin kembali ke Ternate. Zainal Abidin membawa beberapa guru agama dari Jawa untuk membantu penyebaran agama Islam di Ternate. Salah satunya bernama Tuhu Bahanui. Sekembalinya dari Giri, Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan mulai menggunakan gelar Sultan. Pada masa kepemimpinannya, Ternate secara resmi menjadi kesultanan dan merupakan yang pertama di Jazirah Al-Mulk. Selain mendirikan pesantren, Sultan Zainal Abidin juga membentuk sebuah lembaga yang bernama Bobato untuk mendukung penyebaran agama Islam di Ternate. Penyebaran Islam pun meluas di seluruh Maluku. Tidore, Jailolo, dan Bacan pun menjadi kesultanan. Ternate yang merupakan pemimpin dalam Maluku Kiraha, pengaruh politiknya semakin kuat di Jazirah Maluku. Hingga ke Sulawesi. Tahun 1500, Sultan Zainal Abidin tutup usia. Dalam rentang usia pemerintahannya, Ternate menjadi kesultanan yang memiliki pengaruh politik paling kuat, sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bayan Sirullah. Pada masa berkuasanya, Sultan Bayan inilah nun jauh di sebelah barat Ternate, sebuah kesultanan yang memiliki nama besar jatuh ke tangan Eropa. Tahun 1511, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka. Portugis tidak butuh waktu lama untuk mendengar Ternate sebagai surganya rempah-rempah. Setahun kemudian, di bawah pimpinan Francisco Serrao, kapal itu, Portugis kemudian berhasil mencapai pelabuhan Ternate. Sultan Bayan Sirullah menerima kedatangan Portugis dengan tangan terbuka, mengingat alasan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Bahkan, Sultan Bayan Sirullah mengizinkan Portugis membangun benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522. Sang Sultan ketika itu sangat kagum dengan kemampuan tempur kapal-kapal Portugis. Permintaan Sultan Bayan Sirullah bukannya tanpa sebab. Tahun 1521, kapal Spanyol yang dipimpin Magellan merapat di pelabuhan Tidore. Sultan Mansur, pemimpin Tidore ketika itu, menjalin persekutuan dengan Magellan. Pada tahun 1522, ketika Portugis mulai membangun bentengnya, Sultan Bayan Sirullah meninggal dunia. Ternate kemudian dipimpin oleh Sultan Abu Hayat. Sultan yang baru ini berusia sangat muda, masih berumur 8 tahun ketika naik tahta.
Untuk sementara, jalannya pemerintahan dipegang oleh Permaisuri Nukila dan Pangeran Taruwese, adik kandung dari mendiang Sultan Bayan. Portugis dan Spanyol sama-sama memiliki kepentingan memonopoli perdagangan rempah-rempah internasional. Mereka pun memanfaatkan perseteruan antara Ternate dan Tidore. Inilah perang pertama di Nusantara antara dua kesultanan yang saling didukung oleh dua bangsa Eropa yang juga saling bermusuhan. Perang baru terhenti setelah adanya perjanjian Zaragoza tahun 1529. Setelah situasi kembali damai, Permaisuri Kesultanan Ternate pun dilanda perang saudara. Portugis pun memilih mendukung Pangeran Taruwase. Masih di tahun 1529, Permaisuri Nukila dan Sultan Abu Hayat tewas dalam perang saudara tersebut. Rencana Pangeran Taruwase untuk menduduki tahta pun berjalan lancar. Namun, siapa sangka Portugis berubah pikiran. Belum yang mencampuri urusan internal kesultanan mengangkat adik Sultan Abu Hayat, Hidayatullah, menjadi pemimpin Ternate. Sultan Hidayatullah ternyata bukanlah Gambaran maupun pengantar ya. Pengantar dari pembelajaran kita pada materi Kesultanan Ternate dan Tidore ya. Jadi, setelah kalian menonton tentang Kesultanan pertanyaan, pernyataan maupun menambahkan ya. Yang mau menambahkan bisa untuk angkat tangan. Siapa? Oke, Doni. Hasil ini. Perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Fatal yang Berbawa dari Berdiri aja. Berdiri aja. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fatal yang Berbawa dari kelas 11B. Di sini saya ingin merekap hasil dari rangkuman saya yang saya lihat dari video tersebut. Jadi pada dasarnya pada tahun 1297 kerajaan ini tuh pertamanya itu tuh disebut dengan kerajaan Maloku, dan waktu itu raja pertamanya itu Baab Masyhur Malamo. Di situ kerajaan tersebut berjalan cukup baik dan berfokus pada komoditi rempah-rempah dan cengkeh pada perdagangannya. Singkat cerita, pada tahun 1272 Baab meninggal dan Jawin Kodrat menjadi raja atau sultan penggantinya. Di situ terdapat 4 kerajaan yang ada di sekitar Maluku, yaitu Baibalo, Bacang, Ternate, dan Tidore. Semua dari kerajaan tersebut itu punya komoditi, yaitu ada rempah-rempah, cengkeh, terus juga ada konveksi kain, ada juga pengasahan pisau, kapak, dan juga ada unggas berupa kakatua. Di situ pada tahun 1322 hingga 1337 terjadi pertemuan para 4 raja yang ada di Pulau Maluku itu, yaitu raja dari Baibalo, Bacang, Ternate, dan Tidore. Di situ itu terjadi kesepakatan. Nah, singkat cerita, para pedagang Arab makin banyak, dan juga para pedagang ini bukan dari Arab doang, tapi dari Samudra Pasai dan tempat-tempat lainnya. Hingga beberapa waktu kemudian pada abad ke-14 menguatlah pengaruh Islam. Tepatnya pada tahun 1465 hingga 1486. Di mana Sultan Zainal Abidin waktu itu belajar tentang Islam dan pergi ke daerah Jawa. Belajarnya bersama Sunan Giri. Habis itu dia balik lagi ke Ternate. Habis itu dia itu dijuluki Sultan Cengkeh.
Lalu di kerajaan tersebut dia membuat pesantren dan membuat sebuah organisasi yang bernama Bayi Batu nggak salah atau apa itulah kurang lebih. Aplaus untuk Doni. Oke, itu tadi adalah ringkasan dari apa yang sudah Doni lihat dari video pembelajaran tadi. Oke, sekarang ada lagi yang ingin menambahkan? Boleh acungkan tangan. Oke, siapa namanya? Putra ya? Oke. Silakan. Dava ya. Berdiri Dava. Di sini saya ingin sedikit menambahkan poin-poin yang saya dapat dari video tadi. Yang pertama, Ternate dan Tidore memiliki beberapa komoditas perdagangan, contohnya cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Lalu ajaran agama Islam bermula dari kerajaan Ternate, lalu menyebar hingga ke seluruh daerah di Maluku hingga ke Sulawesi. Selanjutnya, Portugis datang ke Ternate dan menjalin hubungan baik dengan Ternate, dan kerajaan Spanyol datang ke kerajaan Tidore dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan Tidore. Lalu Portugis memanfaatkan persekutuan antara Ternate dan Tidore dan membuat mereka saling berperang. Ya. Good job. Beri aplaus untuk Dava. Oke, lalu ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, siapa namanya? Afifa. Oke, silakan Afifa. Berdiri ya. Jadi tadi kan udah disebutin sama yang lain juga. Kalau misalnya pada tahun 1257 dibangun kerajaan Moluku yang beribu kota di Ternate dengan Raja Baab Masyur Malama. Mereka utamanya ada di pertanian dan perdagangan. Perdagangannya semakin pesat karena banyaknya persaingan antar wilayah, yaitu wilayah Jailolo, Bacan, Ternate, dan juga Tidore. Pada Raja ke-7, Sid Arif Malamo, nama kerajaan Moluku diganti menjadi Kerajaan Ternate. Pada abad ke-14, pedagang asing makin banyak yang masuk ke Ternate. Kapal Portugis mendarat ke pelabuhan Ternate dan Raja Ternate memerintahkan untuk membangun benteng. Tetapi rajanya malah dibunuh, lalu Abu Hayat diangkat pada umur 8 tahun. Portugis dan Spanyol memiliki tujuan yang sama, yaitu memonopoli perdagangan internasional. Dan pada tahun 1529 terjadi perjanjian Zaragoza, yaitu perjanjian perdamaian. Terima kasih kepada Afifa. Kita beri aplaus untuk Afifa. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau memberikan statement maupun argumennya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Jadi kelompoknya itu terdiri dari 6 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3 itu kelompok visual. Jadi sesuai assessment yang sudah Ibu lakukan terhadap kecenderungan gaya belajar kalian, nah ini sudah Ibu petakan ya. Kelompok 1, 2, 3 itu visual. Kelompok 1 itu ada Ziva, mana Ziva? Ziva ya, kemudian ada Fazar, Dama, Raditya, terus ada Raina. Kelompok 2 ada Jibril, kemudian Giselle, Doni, Farel, Melisa, Abdul ya. Kemudian kelompok 3 masih gaya belajarnya itu visual ya. Ada Arla, ada Ivandi, Novilia, Windy, Rahimah, Christian Cahaya ya. Kemudian kelompok 4 ini adalah kelompok berdasarkan gaya belajar audio visual ya. Jadi ada kelompok 4 sama kelompok 5. Kelompok 4-nya ada Afifa, Febrian, Putri, Anissa, Rohma ya, dan Naila. Kelompok 5-nya ada Agneta, Stepanus sampai Zahwan. Kelompok 6-nya ini adalah siswa yang gaya belajarnya itu kinestetik ya. Jadi ada Nashwa, terus ada Franz Rai ya, Siti Naraya, Nathan, Yosua sama Wayan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham ya? Oke, baik. Ibu akan membagi kelompoknya ya sesuai
kertas yang sudah Ibu buat. Jadi kelompok 1 itu berada di sebelah sini. Ya, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 4 di sini. 5 bisa di sini ya. Kemudian kelompok 6 di sebelah sana. Nah, silahkan sekarang bergeser sesuai kelompoknya dengan tertib ya dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sesuai kelompoknya. Oke. Kelompok 1 bisa angkat tangan, mana kelompok 1? Oke, cukup 6 orang ya. Lengkap semua anggotanya? Lengkap. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 lengkap? Name tag-nya mana? Oke, kelompok 2 lengkap? Lengkap. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ini ya, kelompok 3 sudah semua anggotanya? Kamu bisa digeser ke sini. Nah, kursinya digeser ke sini. Nah, biar diskusinya enak ya. Oke, ini kelompok 3. Name tag-nya ada? Oke, lengkap? Lengkap, Bu. Oke, kelompok 4. Lengkap? Lengkap, Bu. Oke, kelompok 5 name tag-nya mana? 6 ya, mohon maaf. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 lengkap? Lengkap. Oke, kelompok 6. Bisa menghadap semuanya kamu di sebelah sini biar diskusinya hidup. Ya, tidak sendirian seperti itu ya. Nathan bisa maju ke depan. Ke depan temanmu. Name tag-nya? Oke, kelompok 6. Oke, kelompok 6 lengkap? Lengkap, Kak. Kurang. Oke, tidak apa-apa. Oke, kelompok semuanya sudah ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD. Oke, kelompok 1 itu dia membahas mengenai analisis dan jelaskan proses pendirian Kesultanan Ternate dan Tidore. Ini LKPD-nya, silahkan dibaca dan didiskusikan. Hasilnya ditulis di belakangnya ya. Oke, cukup bisa dipahami? Paham. Oke, kelompok 2 membahas peran tokoh-tokoh dalam Kesultanan Tidore. Dibaca dulu lalu didiskusikan ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Kelompok 3 membahas perkembangan ekonomi. Silakan. Kelompok 4. Mohon maaf. Oke, tertukar ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 4 membahas hubungan Kesultanan Ternate dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia maupun di luar ya. Oke, kemudian kelompok 5 mana? Kelompok 5 membahas perkembangan ekonomi, sosial, dan politik Ternate Tidore. Kemudian terakhir kelompok 6 membahas hubungan Kesultanan Ternate dan Tidore dengan wilayah lain di Indonesia maupun di luar ya. Oke, cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih, Kak, harusnya. Oke, silahkan mengerjakan waktunya 15 menit dari sekarang. Silahkan didiskusikan dengan teman sekelompok ya. Oke, semuanya bekerja sama, tidak ada yang kerja sendirian, semuanya harus berkontribusi ya. Menghadap ke sini.
Oke, silakan dimulai ya. Hasilnya bisa langsung bertanya siapa namanya? Dava. Oke, kenapa Dapa? Boleh searching di HP, Bu? Oke, untuk sumber belajarnya boleh dari internet, e-book maupun jurnal ya. Oke, silakan dikerjakan. Semuanya berkontribusi, tidak ada yang bekerja sendirian. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ya? Oke, kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak, Bu. Kelompok 3 ada kesulitan? Aman ya? Aman, Kak. Kelompok 4 ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Kelompok 5 aman ya? Kelompok 6 ada yang ingin ditanyakan? Atau aman semuanya? Aman, Kak. Aman, Kak. Nanti setelah diskusi per kelompok, perwakilan kelompok untuk satu orang untuk maju menjelaskan ya. Jadi disiapkan dari sekarang, setiap kelompok nanti ada satu orang yang menjelaskan hasil dari diskusinya ya. Oke, bisa dipahami?
Sudah semuanya? Belum ya? Oke. Masih ada sisa waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan dimaksimalkan. Ada kesulitan? Ya, kenapa? Saya mencari peran di Google mengenai peran dari Sultan Jamaluddin, tapi yang banyakkan muncul di halaman itu malah malah anaknya Sultan Nuku itu. Gimana, Kak? Oke, boleh ditambahkan. Boleh ditambahkan. Berapa soal lagi? Dikit lagi ya. Udah semua terjawab? Udah semuanya terjawab? Belum. Berapa soal lagi? Dua lagi. Jangan lupa dipersiapkan ya, satu kelompok satu orang yang maju untuk menjelaskan. Silakan dari sekarang dipilih siapa yang nanti akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya.
Kelompok 3 sudah? Sedikit lagi ya. Kelompok 5 sudah? Kelompok 2 sudah? Dikit lagi. Ini kelompok 1 sudah? Oke, yang membacakan nanti siapa? Sudah ada kandidatnya? Oke, dipilih satu orang aja ya. Sesuai kesepakatan kelompok, siapa yang akan menunjuk siapa ya? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah semuanya? Oke, coba yang belum acungkan tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, yang udah baru 2 kelompok ya. Ini sudah. Oke.
Semuanya sudah? Sudah ya? Oke, udah siap? Udah dipilih siapa yang akan maju per kelompok? Udah ada kandidatnya ya? Oke, baik. Sekarang silakan maju hadapannya ke depan semua. Tidak ada lagi yang diskusi, menghadap ke depan semua. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1, nanti berurutan kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 ya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan berdiri. Beri aplaus untuk kelompok 1. Perkenalkan nama dari kelompok apa dan hasil diskusinya ya, secara singkat saja. Tidak apa-apa? Oke, berdiri ya. Oke, menghadap ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rina Mariana Dharmakusuma dari kelompok Rina Mariana Dharmakusuma dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah analisis dan jelaskan proses pendirian Kesultanan Ternate dan Tidore. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, proses pendirian Kesultanan Ternate dan Tidore itu bermula dari 4 kampung di Ternate yang kemudian membentuk kerajaan yang diberi nama Ternate. Ternate adalah kota penghasil rempah-rempah yang memiliki kepercayaan animisme dan sering berhubungan dengan pedagang Arab, Melayu, dan Tionghoa. Pengangkatan raja dilakukan untuk memperkuat kerajaan dari ancaman perompak. Keluarga kerajaan Ternate baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan marhum. Gelar raja kemudian diganti menjadi sultan. Menurut tradisi sejarah, 4 kerajaan di Maluku Utara memiliki akar yang sama, sejak awal berdiri hingga raja keempat. Agama dan pusat kerajaan Tidore belum pasti. Agama Islam baru masuk pada pemerintahan Ciriliyati dan ibu kotanya diketahui ada di Gamtina. Ciriliyati masuk Islam berkat dakwah Sheikh Mansur dari Arab. Baik, terima kasih, beri aplaus. Oke, itu tadi penjelasan mengenai terbentuknya atau pendirian Kesultanan Ternate dan Tidore. Baik, sekarang kelompok 2, siapa yang akan menjelaskan? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 membahas mengenai apa? Kita membahas tentang analisis dan jelaskan peran tokoh-tokoh di bawah. Perkenalkan, nama saya Fatal Lulin Berbawah dari kelas 11B, saya dari kelompok 2. Pada kali ini saya akan membahas tentang peran tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh pada Kesultanan Tidore, yaitu Sahajati, Ciriliyati, Sultan Jamaluddin, Sultan Al-Mansur, Sultan Saifuddin, dan Sultan Huku. Jadi secara singkat, Sahajati merupakan ibu dari Sultan Huku. Beliau berperan penting dalam perkembangan kerajaan Tidore sebagai penasehat putranya yang menjadi raja pertama dari kerajaan yang cukup baru. Yang kedua ada Ciriliyati, adalah permaisuri Sultan Huku. Berperan penting dalam diplomasi, mempertahankan stabilitas negara dan hubungan antar negara. Yang ketiga ada Sultan Jamaluddin, yaitu sultan yang ada pada abad ke-16. Sultan ini berperan dalam memperluas wilayah, menjaga hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa. Namun karena dianggap berbahaya bagi Belanda, Jamaluddin diasingkan. Yang keempat ada Sultan Al-Mansur pada tahun 1521. Sultan Al-Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi Kesultanan Tidore. Pada periode ini, kerajaan Tidore berhasil mengambil kekuasaan di wilayah Halmahera dan kekuasaan Papua bagian barat. Yang kelima ada Sultan Saifuddin pada abad ke-18. Sultan ini berperan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda dan berusaha mempertahankan kedaulatan Kesultanan Tidore melalui negosiasi. Yang keenam adalah Sultan Huku. Sultan yang memimpin kerajaan Tidore pada tahun 1700 ini berperan dalam melakukan perlawanan, yaitu menggalang kekuatan untuk melawan Belanda dan membangun kora-kora di sekitar Irian Jaya dan membebaskan kerajaannya dari VOC. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2 menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dalam Kesultanan Ternate ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 membahas mengenai apa? Oke, perkembangan ekonomi, sosial, dan politik ya. Oke, silakan berdiri.
Perkenalkan, saya Novilia Mayuristina dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari kelompok kami. Pertanyaannya, jelaskan perkembangan ekonomi, kehidupan sosial, dan politik Kesultanan Ternate dan Tidore. Untuk bagian ekonomi, di tanah Kepulauan Maluku banyak menghasilkan cengkih, dan di Kepulauan Banda banyak menghasilkan pala. Abad 12 Masehi, permintaan rempah-rempah meningkat sehingga cengkeh merupakan komoditi penting. Pesatnya perkembangan perdagangan keluar Maluku mengakibatkan terbentuknya persekutuan dan mata pencarian perikanan turut mendukung perekonomian. Untuk kehidupan sosial didominasi oleh budaya Melayu dan pengaruh Islam. Masyarakat hidup dalam struktur sosial yang terorganisir dengan kelompok bangsawan, pedagang, dan petani. Masyarakat mementingkan sistem kekerabatan dan hierarki sosial, juga menghargai kesenian, yaitu ukir kayu dan batik. Yang terakhir ada politik. Ternate memimpin Uli 5 persekutuan lima saudara. Tidore memimpin Uli Siwa persekutuan 9 bersaudara. Bangsa Portugis masuk langsung memihak kepada Ternate karena Portugis mengira Ternate lebih kuat. Begitu pula Spanyol memihak pada Tidore, sehingga terjadi peperangan dua bangsa. Uli 5 menyelesaikan Paus buat perjanjian dan Saragossa. Spanyol pindah ke Filipina dan Portugis tetap di Maluku. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Kayak tadi menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi, sosial, politik ya. Seperti kita tahu dalam aspek ekonomi yang menjadi komoditi utama adalah apa tadi? Pala dan cengkeh ya. Pala dan cengkeh ini sangat diperebutkan dalam pasar pada masyarakat Eropa. Karena pala dan cengkeh itu harganya hampir sama dengan emas. Ya, kemudian dalam segi politiknya Bu, segi politiknya yaitu apa? Perebutan kekuasaan bangsa Eropa ya, terutama ada Portugis, Spanyol dan Belanda. Ketiga negara ini sama-sama ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di Ternate dan Tidore ya. Kemudian kita lanjut nih ke kelompok 4. Kelompok 4 kira-kira membahas mengenai apa? Bisa dibacakan? Silakan berdiri, jelaskan nama, kelompok, hasil diskusi ya. Perkenalkan, nama saya Febrian dari kelompok 4. Saya akan membacakan apa yang kami diskusikan tadi. Pertanyaannya, analisis dan jelaskan hubungan Kesultanan Ternate dan Tidore dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia maupun di dunia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Ternate dan Tidore. Yang pertama ada dari hubungan sosialnya. Menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan di sekitarnya seperti Makassar, Mataram, dan Aceh. Yang kedua ada hubungan ekonomi. Menjalin hubungan perdagangan dengan Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Tiongkok. Tiga ada hubungan politik. Terlibat persaingan politik dengan kerajaan di wilayah Siak, Aceh, dan Makassar. Lalu membuat perjanjian dagang dengan Eropa dan Belanda. Secara keseluruhan, kehidupan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam sosial, ekonomi, dan politik. Sejarah budaya dan potensi alam berperan dalam membentuk identitas dan perkembangan daerah hingga saat ini. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 4. Tadi mengenai hubungan ya antara wilayah-wilayah di Nusantara maupun di dunia. Di dunia tadi bersinggungan dengan Portugis, Spanyol, kemudian Belanda. Nah, sekarang kita move ke kelompok
diarahkan pada kegiatan perdagangan sebagai sumber pendapatan pekerjaan. Secara ekonomi, Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Lanjut yaitu ada kehidupan sosial kerajaan Ternate dan Tidore. Awalnya hidup berdampingan secara damai. Adanya perkembangan membuat perebutan kekuasaan wilayah sehingga keduanya membentuk dua buah persekutuan yang bernama Uli Lima dan Uli Siwa. Lalu keduanya saling berselisih untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Lalu ada Portugis dan Spanyol yang memanfaatkan dengan mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore yang sedang berselisih untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di hadapan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk Bapak kita. Mengenai perkembangan sosial, politik, dan ekonomi ya. Tadi sudah kita singgung juga Ternate Tidore itu ternyata menjadi incaran dari Portugis dan Spanyol. Awalnya Ternate itu bersekutu dengan Portugis, Tidore bersekutu dengan Spanyol. Kemudian Portugis dan Spanyol sama-sama mengadu domba ya, mengadu domba Ternate dan Tidore. Akhirnya Ternate dan Tidore itu konflik, perang. Kemudian kalahlah Tidore yang menang Ternate dan lebih kuat lagi kekuasaan Portugis. Alhasil Spanyol berhasil diusir dari Ternate ya. Spanyol pergi dari Ternate dan Tidore dari daerah Maluku. Kemudian setelah itu ternyata Portugis masuk ke dalam internal kerajaan Ternate. Jadi dia melakukan politik adu domba. Jadi diadu domba antara pewaris raja-raja dan anak dari permaisurinya dan juga adiknya. Kemudian terjadi konflik juga di dalam internal kerajaan Ternate. Alhasil kerajaan Ternate maupun rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Portugis berhasil diusir, kemudian Portugis bersekutu lagi dengan Spanyol. Karena Ternate dan Tidore ini ditekan oleh Portugis dan Spanyol, alhasil Ternate dan Tidore meminta bantuan kepada Belanda. Belanda datang ke Maluku ya, sekitar tahun 1602 Belanda datang ke Maluku untuk memonopoli juga. Dia ingin menguasai juga perdagangan ya. Kemudian dia memonopoli perdagangan dengan memperkenalkan POC ya. POC pertama kali ada di Maluku itu oleh Belanda ya. Kemudian terjadi lagi konflik antara Belanda dan Ternate ya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 6. Kelompok 6 kira-kira membahas mengenai apa? Bisa dijelaskan nama kelompok masing-masing. Suaranya lebih keluar. Dari kelompok 6. Di sini kami dari kelompok 6 berdiskusikan tentang analisis dan jelaskan hubungan Kesultanan Ternate dan Tidore dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia maupun dunia dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Ternate dan Tidore lebih ke sosial, ekonomi, dan politik. Pertama-tama saya akan menjelaskan hubungan Kesultanan dari Tidore. Tidore berhubungan dengan bangsa Spanyol. Mereka berhubungan untuk sebagai mitra asing pada tahun 1521. Kesultanan Tidore menyambut baik kehadiran Spanyol di wilayahnya karena saat itu pihaknya tengah terlibat dalam persaingan ketat di wilayah Ternate. Persaingan tersebut terutama terjadi di bidang politik dalam rangka menguasai hegemoni Maluku. Untuk itu masing-masing kerajaan selalu siap berebut mitra asing. Ketika Portugis tiba di Ambon pada 1512, Tidore kalah cepat dengan kerajaan Ternate dalam menjemput bangsa Portugis. Karena dari itu akhirnya kerajaan Ternate berhasil bekerja sama pada bangsa Portugis. Pada awalnya Sultan dari kerajaan Tidore mengizinkan bangsa Spanyol menggelar perdagangan di pasar dan membantu mereka membuatkan tempat berjualan. Dari situ terjadilah perdagangan, misalnya sepotong kain merah dari bangsa Spanyol ditukar dengan bahar. Bahar itu adalah 550 pon dari Turki. Kerjasama dari Spanyol dan Tidore
bidang sosial, ekonomi, dan politik. Pada bidang sosial, budaya yang asing membawa pengaruh dalam bahasa, adat, istiadat, agama, gaya hidup, dan mengubah pada interaksi sosial. Pada bidang ekonomi, kedatangan bangsa asing membawa peningkatan yang besar dalam pola ekonomi, masyarakat, Ternate, dan Tidore. Ketika Portugis menduduki Indonesia, suasana politik tidaklah kondusif. Rakyatnya tidak bisa menyampaikan apresiasi mereka kepada Sultanat. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 6. Ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mau mengemukakan argumennya dan sudah mau mempresentasikan. Sekarang Ibu minta coba simpulkan atau kalian ungkapkan apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Coba, ada yang ingin menyampaikan? Bisa angkat tangan? Baik, Doni, silahkan. Simpulan atau apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, kesimpulan yang saya dapatkan adalah pada dasarnya Ternate dan Tidore berawal dari sebuah kerajaan yang namanya Maluku. Ternate dan Tidore dan sekitarnya yaitu Bairolo dan Bacang merupakan kerajaan yang sangat besar di Maluku itu sendiri. Mulai dari tahun 1257 bahkan hingga abad ke-16 ke tahun 1500-an, kerajaan ini sangat berproduktif pada ekonomi di bidang rempah-rempah, bukan hanya di sekitar Asia, tapi bahkan di Eropa hingga mendunia. Kesimpulan saya pada kesimpulan hari ini adalah dengan perdagangan yang sangat istilah katanya itu sangat banyak sekali terjadi perdagangan yang ada di dunia, muncullah munculnya konflik-konflik yang ada pada kerajaan-kerajaan yang belum memiliki ilmu-ilmu tentang yang namanya cara menjaga perdamaian. Dimulai dari perlakuan dari Portugis dan Spanyol yang melakukan teknik divide et impera atau teknik adu domba pada kerajaan, hingga hancurnya kerajaan-kerajaan tersebut dengan perang-perang saudara, walaupun nantinya ditutup dengan perjanjian Zaragoza. Pada akhirnya Spanyol dan Portugis itu dipukul mundur dan masuklah Belanda. Pada akhirnya mengenalkan VOC sebagai pusat dagangan dari Eropa. Walaupun kita sudah tahu ya, nantinya VOC akan memonopoli pasar tersebut. Pada akhirnya kita bisa belajar bahwa tidak ada yang benar-benar baik dari bangsa asing yang ingin menguasai negara kita tercinta yang memiliki banyak sumber daya alam dan tentunya membuat mereka tertarik untuk istilahnya menjajah atau mengambil hak kita. Dari sini kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki, dan kita juga belajar untuk bersyukur pada diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Masya Allah. Luar biasa ya pemaparan dari Doni mengenai apa sih yang dia dapatkan dari hasil pembelajaran pada hari ini. Oke, setelah Doni, kira-kira ada hal lagi yang ingin menambahkan apa yang kalian dapatkan atau kesimpulan apa yang bisa ditarik? Boleh angkat tangan. Oke, Agneta, boleh silahkan. Apa ada
tahun 1512 sampai 1526 terjadi konflik antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore dari konflik perebutan wilayah, politik maupun ekonomi. Akhirnya kerajaan dari Tidore, yaitu dari Sultan Al-Mansur, menjalin hubungan dengan bangsa Spanyol untuk membantu menyelesaikan masalah. Dari kerajaan Ternate yang tidak terima, akhirnya pada saat itu dari bangsa Portugal atau Portugis, bangsa Portugis sampai kepada di Ambon, lalu langsung dijemput dari orang-orang kerajaan Ternate. Maka dari itu akhirnya bangsa Spanyol menjalin hubungan dengan Ternate. Dari hubungan tersebut, mereka dari bangsa-bangsa Eropa menjalin hubungan perdagangan. Misalnya 1-2 kain dari bangsa Spanyol ditukarkan dengan 550 pon cengkih. Terus pada saat bangsa Spanyol merasa sudah cukup memperoleh rempah-rempah, mereka mengadu domba di antara kerajaan Tidore dan Ternate. Mereka mengadu domba dari wilayah politik, ekonomi maupun budaya. Akhirnya pada saat itu terjadilah konflik dari kerajaan Ternate dan Tidore. Habis itu karena mereka dari kerajaan Ternate dan Tidore mulai kewalahan dan mulai damai, bangsa Portugal sampai kepada tanah Maluku untuk menjajah atau mengambil semua rempah-rempah. Maka dari itu dari kerajaan Ternate dan Tidore dia menjalin hubungan ke negara Belanda untuk membantu mereka melawan bangsa Portugis. Sekian, terima kasih. Luar biasa penjelasannya sangat detail ya, jadi banyak yang dapat dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Oke, setelah Nathan ada lagi yang ingin mendapatkan hasil yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, boleh angkat tangan. Oke, boleh siapa namanya? Oke, Anissa, silakan. Apa yang kamu dapatkan? Nama saya Anissa Latifah dari kelas 11B. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan. Sebenarnya itu kerajaan tersebut mempunyai wilayah yang makmur karena daerahnya akan kaya rempah-rempah yang banyak diincar oleh bangsa asing. Kedua kerajaan ini juga memiliki peran yang sangat menonjol dalam menghadapi bangsa asing yang ingin menguasai Maluku. Namun hingga akhirnya kerajaan tersebut, kerajaan Tidore mengalami kemunduran karena diadu oleh bangsa asing yaitu Portugis dan Spanyol. Beri applause. Kemudian ada lagi yang ingin memberikan statementnya atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, Fahri, boleh. Ini terakhir ya, penutup dari Fahri. Semoga paling berkesan. Singkat saja, Fahri. Perkenalkan, nama saya Fahri Walid Musyafa dari kelas 10B nomor absen 12. 11B. Oke, jadi pengetahuan yang saya dapat dalam pembelajaran ini yaitu kehidupan politik kerajaan Ternate dan Tidore memiliki kehidupan yang didominasi oleh sistem pemerintahan monarki. Nah, selanjutnya itu kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore menitik beratkan pada kegiatan perdagangan sebagai sumber pendapatan pekerjaan. Yang terakhir itu kehidupan sosial kerajaan Ternate dan Tidore awalnya hidup berdampingan secara damai, namun dipecah belah oleh pihak luar seperti Portugis dan Spanyol. Terima kasih. Oke, beri applause